Halo, perkenalkan nama saya Kristi Triutami. NPM saya 2063201024. Saya dari kelas 6B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Mata kuliah Administrasi Pembangunan. Di mata kuliah Administrasi Pembangunan ini, saya akan menjelaskan beberapa teori mengenai administrasi pembangunan. Di dalam teori ini ada administrasi negara dan administrasi pembangunan. AN merupakan induk dari AP. Fokus AP itu menganalisis tentang penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara bangsa. Fokus AP yaitu bagian dari ilmu. AP atau administrasi pembangunan muncul karena ilmu induknya yaitu AN, administrasi negara, sudah tidak ampuh lagi untuk dijadikan instrumen penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut terjadi karena AN, administrasi negara, berkembang di negara maju sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung pada negara-negara berkembang. Pada tahun 1961 muncul pandangan ekologi administrasi negara. Pandangan tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan antara administrasi negara dengan lingkungannya. Pandangan ini menjadi cikal bakal munculnya Comparative Administrative Group, yaitu CAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara administrasi pembangunan dengan administrasi negara. Administrasi pembangunan lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju. Ada pandangan bahwa administrasi negara bersikap netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Sedangkan administrasi negara pembangunan lebih memberikan perhatian pada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama masyarakat di negara berkembang. Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Selanjutnya, perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan. Administrasi negara berorientasi pada masa kini, berorientasi pada tugas-tugas umum pembangunan. Administrator sekedar pelaksana berpendekatan legalistik, sedangkan administrasi pembangunan berorientasi pada masa depan, berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. Administrator sebagai penggerak perubahan. Definisi administrasi pembangunan mencakup dua pengertian. Administrasi yaitu keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan, rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, nation building. Ruang lingkup administrasi pembangunan, development of administration, penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, administrasi fungsional, kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain dan perlembagaan dalam arti sempit. Administration of Development, proses perumusan kebijakan pembangunan biasanya dalam bentuk rencana pembangunan, pelaksanaannya secara efektif.
Kedua ruang lingkup tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan kebijakan. Proses perumusan kebijakan masuk ke dalam ranah administrasi negara, sedangkan substansinya bisa berasal dari ilmu lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya. Formulasi kebijakan bisa saja merupakan proses politik maupun proses administrasi. Kebijakan yang sudah diambil perlu adanya partisipasi masyarakat. Di akhir dari dua ruang lingkup tadi adalah tercapainya perubahan suatu negara ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, pembangunan sosial ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah administrasi pembangunan. Sejarah singkat administrasi pembangunan, dua pola pasca Perang Dunia II antar bangsa. Ada pihak-pihak yang menang pada Perang Dunia II. Negara-negara tersebut berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang. Negara-negara Eropa menerima Marshall Plan dari Amerika. Munculnya negara baru, perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah, sebagai pasar dari produknya. Ciri-ciri administrasi pembangunan menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz 1963. Beberapa ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan administrasi terhadap perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik, keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang baru berkembang, dinyatakan sebagai usaha ke arah modernisasi pembangunan bangsa dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam administrasi pembangunan diberikan uraian mengenai keterkaitan administrasi dengan aspek-aspek pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktik administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. Perkembangan dalam ilmu maupun pelaksanaan perencanaan pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya lebih banyak memerhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya. Administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip administrasi negara, akan tetapi administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Ada 7 ide pokok administrasi pembangunan. Yang pertama, pembangunan merupakan proses. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen, akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir. Yang kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang.
Yang keempat, rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Pertumbuhan, peningkatan kemampuan suatu negara bangga untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan, suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntunan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas secara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya. Cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Tidak identik dengan westernisasi. Yang keenam, modernitas tersebut melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional mencangkup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjawanta dalam bidang Poleksobulihamkam. Yang ketujuh, semua hal di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain. Sekian video dari saya, mohon maaf jika banyak